Pemirsa, belum selesainya serangan pandemi COVID-19 menghantam Ibu Pertiwi hingga hampir genap setahun ini, membuat keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan itu salah satunya datang dari pendiri Luhur Kedaton MH Imam Ghazali, sosok muda pergerakan Kabupaten Banyuwangi yang dikenal sejawatnya sebagai tokoh yang berani, tegas serta religius. Dalam pernyataannya, Ghazali mengulas tentang tata cara menghadapi serangan virus COVID-19 yang sekarang menurut dunia internasional disebut pandemi global bagi umat manusia. Ya, dari kemarin dari Kediri, Tulungagung, terus ke Banyuwangi, baru nyampe sekitar 4 hari. Bagaimana menyikapi pandemi COVID-19, Pak Ghazali? Jadi kalau saya itu COVID-19 ini kan memang dari negara dianggap sebagai pandemi ya, pandemi. Munculnya pandemi itu kalau kita dari sisi agama itu kan bagian dari musibah. Tapi sebenarnya adanya COVID ini sebenarnya kan bagi saya kalau saya itu kan musibah kecil sebenarnya. Dan musibah besarnya itu kita kehilangan keyakinan. Dengan adanya COVID itu kita terkikis keyakinan kita semakin menipis seakan-akan COVID itu sesuatu yang besar gitu loh. Kalau kiamat itu kan ada dua sama. Kiamat sugro itu ketika orang mati. Kalau kiamat itu nanti di akhir zaman. Kan seperti itu. Apa ya? Semua penyakit itu kan bisa dilawan. Bisa dilawan. Dengan cara seperti apa, Pak Ghazali? Dan banyak penyakit di dunia ini yang juga belum ketemu obatnya dan hilang dengan sendirinya. Kan begitu kan? Ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus bagaimana dengan banyaknya orang mati karena COVID, Pak Ghazali? Orang mati sama hidup itu kan sebenarnya bukan karena COVID bagi saya. Artinya gini, COVID itu tidak menjadikan orang mati. Karena mati dan tidak itu hakikatnya kan kembali kepada yang pemilik kehidupan. Ya, itu Allah ya kan. Kalau orang sudah ditakdirkan mati, kejatuhan pohon pisang juga mati. Jalan lewat jalan raya mati, nabrak batu, kesempet batu kerikil mati. Cuman bukan kok kemudian kita menggampangkan sebuah keadaan bahwa kita mengabaikan adanya COVID. Jangan seperti itu. Gini Pak Ghazali, bagaimana harusnya sikap masyarakat ketika saudara atau tetangga ada yang mati karena COVID-19? Kita itu kan jangan kehilangan sisi kemanusiaan. Adanya COVID ini memang menyebabkan sisi kemanusiaan, terus lingkungan, persaudaraan itu semakin jauh. Kalau dulu orang meninggal itu dikawal saudara, tetangga, didoakan. Sekarang itu kadang yang layat itu hanya beberapa orang. Yang lain beberapa orang. Sebenarnya itu tidak harus berubah. Cuman kita tetap harus, cuman caranya saja yang harus dirubah, umpamanya protokol dan lain sebagainya. Karena nanti ketika ini terlalu lama situasi berubah akan jadi kebiasaan. Dan menjadikan budaya yang dulu lagi akan sulit. Karena adanya COVID ini. Itu yang apa? Yang sangat bagi saya nanti akan terjadi perubahan kebudayaan kebiasaan masyarakat. Itu sebenarnya ini kebiasaan baik harus tetap dipertahankan, cuman caranya dirubah. Umpamanya sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan pakai masker dan lain sebagainya. Jadi tapi jangan merubah sikap, karena kalau merubah sikap terus kerukunan dan lain sebagainya itu sangat rawan bagi saya. Kedepannya itu loh, dan tidak sangat. Dengan apakah ada cara menghadapi COVID-19? Itu cara umumnya seperti apa, terus cara khususnya seperti apa? Jadi begitu, kalau saya ini yang gini, namanya kita bernegara. Bernegara. Kalau kita memakai cara-cara umum, itu kan apa ya seperti yang dianjurkan pemerintah itu. Kita harus kita patuhi, karena apa? Kalau di dalam agama Islam itu ada dalil itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena kita tidak bisa menyamakan keyakinan seseorang untuk sama. Itu kalau secara umum ya kan. Maka sifat kehati-hatian harus dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah, yaitu dan termasuk mentaati aturan yang ditetapkan pemerintah. Itu kan perintah agama sebenarnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kan pemerintah ya kan. Ketika pemerintah, tapi terus ngelola harus benar itu loh, harus benar. Jangan mengambil kesempatan di dalam khusus itu.
ini yang kadang kala kita berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Cuman sekali lagi saya katakan bahwa karena hidup dan mati itu hakikatnya yang memiliki adalah Tuhan, maka itu harus kita munculkan lagi keyakinan. Kalau kita mulai kehilangan keyakinan, gitu, keyakinan itu akan melayung. Tapi ketika kita yakin, itu kan kita harus tahu caranya, tidak bisa sembarangan, gitu loh. Tidak bisa sembarangan. Nah, kalau dari saya kan, kalau dari saya sendiri itu meskipun mamanya kita umat Islam ya kan, kita yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak kita minta doa keselamatan, ya, ketika kita sakit nanti menyalahkan Tuhan, kan tidak boleh, gitu, karena kita tidak pernah minta, gitu loh. Jadi mintalah keselamatan. Cuman dalam kita meminta kadang orang perlu banyak belajar tentang adab, gitu. Istilahnya ngadab. Ngadep pejabat ono adabe apa mana ngadep pangeran itu. Nah, itu harus dipakai. Kalau dari kebiasaan yang saya lakukan gitu, saya biar nanti tidak terkesan ada fitnah ya kan. Itu pertama ya, kalau saran saya itu pertama minta bismillah ya kan. Dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian dilanjutkan dengan sholawat ya kan, sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfirana bi jazabil hadab. Itu ya kan. Setelah itu kita berdoa. Kita berdoa. Tapi kalau waktu berdoa jangan mendua pikiran. Nanti doa gak dikabulkan, kapan pikiran kita ngomong tapi hatinya ngelayung, pikiran ngelayung, nah itu sama saja itu loh. Nanti segala sesuatu itu harus manunggal ketika apapun itu, jangan hanya ketika ngadep pejabat ya manunggal ya, tapi ketika ngadep Tuhan pikirannya ngelayung. Nah, di antara amalan-amalan itu memang di kalangan pesantren ya, kan saya di pesantren. Itu ada banyak amalan ya kan. Amalan-amalan itu cuman harus dilihat artinya, nanti ngamalkan nggak tahu artinya ya, atau mintanya ke sana ternyata amalannya larinya ke utara, ini kan nggak temu akhirnya itu loh. Itu harus apa, harus memahami, menjiwai. Umpamanya saya ambil satu contoh itu doa nur buah ya kan. Kalau doa nur buah itu yang saya lakukan itu yang digubah sama Profesor Kiai Moldor, itu guru besar masalah jin itu di ya bagian kalimat ayat ya, apa kalimat doa yang ya wadud ya adalah hasil masjid ya adalah itu ditambah 3 kali. Kalau tak bacakan rumah nanti ada khawatir yang tahu berpikir kata saya nguyai segoro kan tidak pantas ya kan. Jadi kuncinya di situ. Nah, kalau umpamanya kalau ada lain yang pakai hizib ya kan. Kalau hizib ada beberapa hizib yang bisa diamalkan di situ. Kalau hizib nasor itu yang diambil awalnya saja juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awassamtu bidil mulki wal malakuti wa tasamtu bidil izzati wal jabaruti wa tawakkal wal mulkil hayyil itu. Itu kalau dalam konteks Arab ya kan. Konteks Arab, bahasa Arab. Tapi kalau yang bahasa Jawa bagaimana? Nah, di Jawa Muslim Indonesia ini terkenal dengan wali-wali. Ya. Wali-wali itu mengajarkan cara kita ngadep Tuhan. Nek sing ilate angel maca bahasa Arab terus gak paham, ya aja dipaksa nggih bahasa Arab. Iku sing marai gak paham-paham, mati gak mau nyatu. Pakai bahasa Jawa ndak apa-apa. Kalau di zaman Sunan Kalijogo ada kidung tolak balak dan lain sebagainya, itu memang saatnya untuk diamalkan gitu loh. Bukan hanya kidung. Cuman bahasa kidung itu harus dipahami antara kidung dan bahasa doa. Jadi kidung itu kalau ditarik menjadi bahasa doa akan menjadi kita sebagai doa. Cuman ya kan, ini untuk saya ya kan, biar jelas. Cuman kalau di kidung-kidung itu menyebut Tuhan itu kan masih umum. Ya, kidung-kidung itu menyebut Tuhan masih umum. Kayak Pancasila Tuhan Yang Maha Esa itu masih umum. Cuman kalau kita buat itu sebagai doa harus digubah. Digubahnya gimana? Kalau di kidung itu tulisannya hanya Gusti dan lain sebagainya ya toh. Itu harus dipertegas, Allah Gusti Sang Yang Maha Agung. Nah itu Allah Pangeran Yang Maha
Jangan hanya Gusti tok, itu abstrak, gak teko ngwalian. Sing teko iso bangsa jen-jen iku itu sing malah enggak. Nah, ketika selesai itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapan Pak Gujali terkait dengan penanganan COVID-19 ini kepada pemerintah itu seperti apa? Kalau pemerintahnya kehilangan keyakinan, masyarakatnya kehilangan keyakinan, akan jadinya seperti ini kan, melayung, melayung, masyarakatnya bingung, gitu, api keluar takut, gitu, mau bekerja sampai nyebrang keluar kota harus rapid, ya. Kalau rapidnya gratis gak apa-apa ya, nah, rapidnya bayar harus gak kerja lah, bayar kok dulu sopo kan gitu kan, nah, itu loh, itu masalahnya, makanya motivasi memberikan keyakinan yang tepat kepada masyarakat itu harus apa? Harus sungguh-sungguh. Dan saya sendiri kalau ada umpamanya vaksin untuk anti corona, kalau yang lain belum mau mencoba, saya berani nyoba, nggak masalah. Tapi bukan untuk apa-apa ya kan? Kalau tidak ada, saya coba dulu lah. Yang penting tujuannya untuk kepentingan bersama. Yang penting untuk kebaikan lah ya kan? Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.